Sementara itu pemirsa, Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman mengaku kecewa meski berstatus tersangka Ex Jampitsus Febri Adriansyah belum juga ditahan. Ya, dirinya pun berencana mengajukan pra-peradilan dan juga menggugat Kejaksaan Agung terkait dengan penundaan penahanan ini. Wah, kenapa kalau ini sudah ditetapkan tersangka, sudah ada surat perintah penyidikan, sudah ada barang bukti dan juga alat bukti, kemudian tidak dilakukan penahanan? Maka nanti ya gantian saya mengajukan gugatan kepada Kejaksaan Agung karena tidak segera melakukan penahanan terhadap tersangka-tersangka, dalam hal ini FA misalnya gitu. Dasarnya apa? Pasal 158 huruf E KUHP yang baru, di sana dikatakan penundaan tidak sah termasuk objek pra-peradilan. Nah, kalau sudah tersangka tidak ditahan itu kan namanya itu menunda-nunda gitu kan. Karena harusnya kan ditahan karena ancaman hukumannya juga tinggi, di atas 5 tahun gitu. Nah, itulah harapan saya segera dilakukan penahanan. Nah, kalau nanti Pak Febri juga melakukan pra-peradilan tidak sahnya penetapan tersangka atau tidak karena ditahan gitu, tidak sahnya penahanan, ya mereka juga harus siap juga. Memang penyidik itu sekarang bisa diuji dari kanan, dari kiri, dari pelaku maupun dari si korban. Nah, kami mewakili korban gitu. Jadi saya kemarin agak ada perbaikan bahwa penetapan tersangkanya tidak gugur. Nah, itu kan di kepolisian, tapi di tingkat penyidik Kejaksaan Agung sudah ada nggak surat penetapan tersangka yang administrasinya dibuat benar, misalnya juga diberitahukan kepada si tersangkanya. Nah, justru itulah kita tunggu seminggu ini, 2 minggu lah maksimal, nanti akan kita gugat pra-peradilan jika itu kemudian tidak ada progress report. Pemirsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Ya, tim penyidik khusus dibentukkan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Ya, baik, selamat pagi Brigadir Cici Yarangga. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya, baik, terima kasih Nata juga Yasmin di studio, dan mari kita update bersama informasi lalu lintas pagi hari ini, di mana untuk kawasan Ragunan pagi hari ini terpantau dalam keadaan relatif dan lancar. Di kawasan ini pun terbilang kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Pasar Minggu yang nantinya akan menuju ke arah Lebak Bulus, Fatmawati ataupun ke arah Bintaro
hingga saat ini masih didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 2 dan juga kendaraan roda 4, baik kendaraan umum ataupun kendaraan-kendaraan pribadi. Dan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas pada pagi hari ini juga dari arah Lebak Bulus ataupun dari arah Ragunan yang nantinya akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun juga yang akan mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Bintaro sendiri hingga saat ini masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini pun kendaraan-kendaraan yang melintas di kawasan Ragunan sendiri terbilang cukup menempuh kecepatan yang normal di kisaran 45 km per jamnya. Dan terpantau langsung dari pantauan kami bahwa adanya beberapa masyarakat yang menggunakan jalur ini untuk melaksanakan olahraga seperti goes. Untuk itu bagi para pengendara yang menggunakan jalur ini untuk menjadi lintas ataupun menjadi jalur Anda melaksanakan goes, kami harap untuk tetap berhati-hati dengan selalu pada lajur sebelah kiri untuk memberikan kesempatan bagi para pengendara sepeda roda 2 ataupun kendaraan roda 4 yang melintas pada kawasan ini sendiri. Dan juga dikarenakan adanya beberapa titik pertemuan arus kendaraan, kami menghimbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda, tapi terutama tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda, serta antisipasi beberapa angkutan umum yang masih menaik turunkan penumpang di sembarang tempat. Untuk itu kami menghimbau juga bagi para angkutan umum agar mencari tempat berhentian yang aman dan nyaman demi menjaga keselamatan penumpang saat diturunkan nanti ataupun juga untuk mengambil penumpang di sekitaran kawasan ini. Dan juga untuk para pejalan kaki kami harap berhati-hati dengan menyeberang pada zebra cross yang telah ditentukan dengan tidak menyeberang pada sembarang tempat untuk menjaga keselamatan diri Anda pribadi. Dan pemirsa, pagi ini pun kami akan kembali mengupdate informasi terkait arus lalu lintas. Data RSMS yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia bahwa tercatat telah terjadi sebanyak 307 kasus laka lantas dengan rincian 25 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 379 luka ringan. Pemirsa, dari 307 kasus laka lantas yang kami terima, 77% pada terjadi kecelakaan pada jalan non-tol. Untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara jalur arteri terkhususnya ataupun jalur flyover dan underpass untuk selalu berhati-hati dengan mematuhi rambu jalan yang terdapat pada marka jalan. Dan untuk pemirsa yang ingin menghabiskan akhir pekan Anda dengan mengupdate situasi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun dapat menghubungi WA center kami di 0858 Nata dan Yasmin, demikian informasi lalu lintas yang dapat kami update pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua menemani akhir pekan kali ini, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cicia Rangga atas laporannya dari kawasan Simpang Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.